Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English lovers, welcome back to our English learning channel Mr. Zon. Baiklah, pada video kali ini Mr. ingin menjelaskan tentang konteks penggunaan past perfect tense. Ketika kita mempelajari sebuah tenses, apapun jenis tensesnya, maka yang pertama kali yang mesti kita pahami adalah kapan, dalam situasi apa, dan dalam konteks apa kita menggunakan tenses tersebut. Ini adalah hal yang pertama yang mesti kita tanamkan. Kapan past perfect tense ini kita gunakan, yaitu ketika kita ingin mengungkapkan atau ingin menceritakan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian lain terjadi. Action A terjadi lebih awal daripada action B, maka yang lebih awal terjadi itu kita sebut dengan past perfect tense. Atau untuk mengungkapkan suatu kejadian yang sudah terjadi sebelum waktu lampau, maka titik poinnya adalah waktu lampau. Gimana sih maksudnya titik poin waktu lampau itu? Biar lebih jelas, mari kita perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Pertama, he had gone out when I arrived in the office. Kira-kira mana yang lebih dahuluan? Dia pergi keluar atau saya tiba di kantor? Ya, jelas. Lebih duluan terjadi adalah dia sudah pergi. Ketika saya datang, dia sudah pergi. Dia udah pergi, saya baru datang. Maka yang lebih dahuluan terjadi, kalimat tersebut adalah past perfect tense. Seperti itu. Supaya lebih bagus pemahamannya, kita perhatikan contoh berikutnya. Mana yang duluan terjadi? Saya menyimpan dokumen saya atau listrik mati? Ya, jelas. Ketika saya sudah menyimpan dokumen, lalu listrik baru mati. Maka pada situasi itu saya beruntung. Dokumen udah saya simpan, udah duluan terjadi, baru nyusul listrik mati. Maka yang lebih dahulu terjadi adalah past perfect tense. Oke, jelas ya, rasa misal itu sangat jelas sekali. Contoh berikutnya biar lebih mantap pemahamannya. Oke, dia sudah memperoleh ribuan subscriber menjelang akhir tahun 2019. Oke, ini yang dimaksud dengan sebelum waktu lampau. Sekarang tahun berapa? Ya, sekarang adalah tahun 2020. Di akhir 2019 yang lalu, dia sudah mencapai ribuan subscriber. Maka dalam konteks ini kita juga menggunakan past perfect tense. Sesuai dengan namanya, perfect artinya sempurna, past artinya masa lampau. Dia sudah sempurna dilakukan di masa lampau, yaitu sebelum kejadian yang lain atau sebelum waktu lampau. Seperti itu logikanya. Oke, biar full comprehension, pemahamannya penuh, ini secara totalitas adalah semua kalimat yang tadi. Nah, ketika kita sudah memahami konteks, tentu kita harus paham juga seperti apa struktur kalimatnya. Jadi menurut Mister, dengan contoh-contoh ini kalian sendiri sudah bisa menganalisa seperti apa struktur kalimat past perfect tense itu. Jelas ya? Setelah subjek kita tambahkan kata bantu had, kemudian gone verb 3. Ingat, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja ketiga. Nah, jadi kata bantu had ini berlaku untuk semua subjek tanpa terkecuali, maupun he, maupun I, you, we, they, he, she, it, semuanya. Pokoknya semua subjek menggunakan kata bantu had. Tapi ingat, titik poinnya adalah masa lampau atau sebelum kejadian yang lain. Tentu sangat berbeda dengan present perfect tense yang sudah bisa jelaskan, yang bisa kalian lihat di sini. Yang mana jika kita terjemahkan, artinya juga sama, mengandung ada kata telahnya di sana dalam kalimat tersebut. Tapi konteks kalimat. Berikutnya, bagaimana cara merubah ke bentuk kalimat negatif? Yes, no question, information question, sama. Ketika kalian sudah memahami satu pola, satu tenses saja, otomatis kalian sudah bisa memahami tenses-tenses yang lain. Ketika kita ingin membuat kalimat negatif, cukup tambahkan kata not. Kapan? Dimana? Setelah kata bantunya. Seperti itu ya, logikanya seperti itu, setelah kata bantunya. Jadi apa bahasa Inggrisnya? Dia belum pergi ketika saya tiba. Dia belum, berarti negatifnya adalah belum ya. Telah, lawannya negatifnya adalah belum. Yaudah, tambah saja kata not. He had not gone out. Atau disingkat hadn't. He hadn't gone out. Nah, seperti itu. Jadi kalau ingin merubah kalimat yes no question, gimana Mister? Yang nanti jawabannya yes atau no. Yaudah, sama aja caranya dengan tenses yang lain. Taruh kata bantu sebelum subjeknya. Maka menjadi, misalnya kita ingin bertanya, dia udah pergi ketika saya tiba. Dia udah pergi ya sebelum saya datang. Yaudah, kita balikkan saja kata bantunya. He had he gone out. Seperti itu.
Oke, bagaimana? Insya Allah gampang ya. Belajar tenses itu sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi yang sangat penting, the most important that you have to do is you have to practice this in your daily communications. Kalau tidak, insya Allah dengan cepat kalian akan melupakan semuanya. Tentu rugi kan? Udah capek-capek belajar, habis itu hilang. Baiklah, I think that's all our today's lessons. Sebelum Mister tutup, I would like to say thank you very much for my super subscribers for keeping watching my videos and support these channels. And then, if you are still new or this is your first time to watch this video, I'll be very happy, of course, if you would like to click the subscribe and click the bell button below. Thank you very much. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.